Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada saat sekarang ini saya mengajak kita untuk melihat Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ke yang 10. Pada bagian ini dikatakan demikian, ia yaitu Yesus harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bagian ayat-ayat yang kita baca ini, kita melihat satu hal yang sangat benar sekali tentang karakteristik Injil yang bersifat universal adanya. Dan kalau dikatakan bahwa Injil itu bersifat universal, itu punya satu pengertian. Injil sebagai berita sukacita keselamatan di dalam Yesus Kristus tidak terbatas hanya kepada orang Yahudi saja. Itu bukan milik eksklusif orang Yahudi. Dari apa yang Tuhan Yesus lakukan pada ayat-ayat yang kita baca ini, kita mengetahui dengan pasti bahwa Yesus sebagai sang proklamator daripada Injil keselamatan dari Allah itu sudah menjadikan satu hal bahwa melalui apa yang dia lakukan ini, dia justru memberikan contoh bahwa Injil itu adalah kebenaran yang bersifat universal. Karena itu, sekalipun ada halangan secara rasial, di mana orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi, di mana orang Yahudi membenci orang Samaria, tetapi itu tidak menjadi satu penghambat, tidak menjadi sesuatu hal yang menghalangi Tuhan Yesus untuk membawa berita Injil itu kepada perempuan Samaria. Itulah sebabnya pada ayat yang keempat dikatakan bahwa Yesus Kristus harus melintasi daerah Samaria. Mengapa dia harus melintasi daerah Samaria? Tidak lain dan tidak bukan demi untuk menyatakan bahwa Injil itu juga menjadi kebutuhan daripada bangsa Samaria. Nah, hal lain yang kita perlu perhatikan adalah cara bagaimana Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada wanita Samaria ini. Bagaimana Tuhan Yesus menyeberangkan berita keselamatan itu kepada wanita Samaria tersebut. Inilah yang akan kita sungguh-sungguh perhatikan. Kalau kita baca, kita akan mengetahui bahwa yang menjadi satu pusat pembicaraan atau topik yang dibicarakan di antara Tuhan Yesus dengan wanita Samaria itu adalah mengenai air. Karena kenapa? Karena waktu itu Tuhan Yesus sedang letih, dia ada di pinggir sumur, lalu wanita Samaria itu datang dan mau menimba air yang menjadi kebutuhan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari air tersebut pembicaraannya menjadi air hidup, begitu ya. Nah, kita lihat bahwa disinilah ada sesuatu hal yang sangat-sangat penting sekali, yaitu bahwa pada saat Tuhan Yesus mau berbicara tentang air hidup, dia berangkat dari mana? Dia mulai dari mana? Tidak lain adalah dari apa yang menjadi kebutuhan wanita Samaria itu. Wanita Samaria itu membutuhkan air sumur dari sumur Yakub tersebut. Tetapi dari situ apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kebutuhan wanita Samaria itu tentang air secara lahiriah, Tuhan Yesus memberitakan sesuatu hal yang bersifat rohaniah, yaitu air hidup. Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa sungguh ya, kalau kita punya kerinduan untuk memberitakan Injil kepada orang lain, maka kita harus mengerti apa yang menjadi kebutuhan orang tersebut, apa yang menjadi pergumulan orang tersebut. Pada saat kita sudah mengerti, maka biarlah apa yang menjadi hal yang betul-betul digumulkan oleh orang yang kita mau memberitakan Injil kepadanya, itu bisa menjadi satu hal yang kita membangun percakapan dengan dia. Misalnya orang tersebut sedang di dalam kondisi kekhawatiran, ya, di mana dalam kondisi pandemik seperti ini banyak orang yang mengalami kekhawatiran. Nah, kita bisa mulai dari topik mengenai kekhawatiran, bagaimana impact-nya terhadap hidup manusia, tetapi kita mulai bergerak dari kekhawatiran tersebut sebagai topik yang menjadi
kebutuhan atau pergumulan orang tersebut menuju kepada hal yang lebih penting lagi, yang bersifat rohani, yang bernilai Injil, ya, yang bernilai satu kebenaran yang kekal adanya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah apa yang Tuhan Yesus tunjukkan pada bagian ini boleh juga melengkapi kita untuk mempunyai satu insight bagaimana cara kita membawakan berita Injil itu kepada orang yang kita mau memberitakan Injil kepadanya. Semoga Tuhan terus memberi hikmat kepada kita untuk menemukan titik-titik di mana kita bisa menyeberangkan berita Injil yang begitu penting, memenuhi kebutuhan rohani manusia di dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin.